pagi hari ini sesuai dengan program kerja tim City Jombang ya untuk sosialisasi dan bertemu dengan pembina dari tim City Jombang yaitu Bapak Hamid. Kurang lebih ada beberapa hal yang sekiranya nanti hasil dari pelatihan Pak Hamid yang akan kita lakukan juga kenapa sampai terbentuknya tim City Jombang yang insya Allah juga akan dijelaskan oleh teman-teman terutama oleh Pak Ketua kita. Saya ingin memperkenalkan dulu Pak Hamid, Ketua dari tim City Jombang ini Pak Sukomar, kemudian wakilnya saya, kemudian Mas Sugeng dan yang lainnya termasuk dari anggota-anggota yang tugasnya juga beda-beda, tidak ada bagian-bagiannya. Nah untuk itu, untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada Ustaz Komar untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada pembina kita itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid yang sama-sama kita hormati, teman-teman tim City Jombang yang saya banggakan. Alhamdulillah di Allah hari ini kita dipertemukan. Kemarin sempat berkumpul juga, tapi Allah belum mentakdirkan. Dan siang hari ini kita ketemu. Intinya kami pertama ingin memperkenalkan baik personilnya maupun keberadaan dari City sendiri yang sekarang alhamdulillah sudah terbentuk. Lalu kemudian nanti akan dijelaskan juga oleh sekretaris tim City ini oleh Putri. Jadi tadi sudah diperkenalkan personilnya dan sebenarnya ada 8 Mas ya. Babin Kartimas. Babin Nah, orang singkat aja Bimas aja udah yang gampang ya. Tapi ya kalau sebenarnya Pak Bimas. Ini masuk video nih masalahnya. Ya, Enggak diedit jadi nih. untuk itu kami sekarang yang berhalangan hadir 2 orang. Ya, kami ber-8 dan di dalam SK-nya itu 10 Pak Bimas. 10 itu kami 8, 2-nya Pak Lurah dan Pak Bimas. Jadi semuanya tim ini 10 orang. Lalu kemudian City sendiri ini timnya kita ini ada SK-nya yang dibuat oleh Pak Lurah. Jadi resmi kalau kita menurut City Jombang ini turunan dari undang-undang tahun 2018 tentang undang-undang radikalisme dan terorisme, sehingga kemudian ditindaklanjuti dengan adanya SK sudah fungsi diantaranya ya Polri, kemudian ada di dalam negeri dan seterusnya. Lalu kemudian turunan dari di dalam negeri ke gubernur, ke wali kota, sampai kemudian camat dan lurah. Akhirnya terbentuklah berdasarkan undang-undang tadi dan peraturan yang ada terbentuk tim City. Nah, tim City ini adalah singkatan ya, dan saya nggak salah, sistem deteksi dan penanganan dini radikalisme dan terorisme. Kami lebih kepada pertama fungsi edukasi, memberikan sosialisasi, pengarahan kepada masyarakat tentang bahaya, sekaligus juga tentang ideologi yang menyimpang. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah advokasi. Manakala ada orang-orang yang terpapar ataupun mereka yang terkait dengan radikalisme dan terorisme ini, kami makanya ada bagian masing-masing, ketika ada pelaporan, ada yang mencatat, dan ada yang koordinasi dengan yang namanya dengan kepolisian, jadi kemudian untuk pendidikan begitu juga ada bagian, sehingga kami adalah mitra dari kepolisian
kami adalah mitra dari kelurahan, kami adalah mitra dari puskesmas, ya. Kami adalah mitra juga dari PT 2 P2TP2A. T 2 TP2A. Ini tentang perlindungan anak Perempuan anak. ibu dan anak. Sehingga diharapkan sebenarnya tidak ingin ada kasus, tapi kami lebih pencegahan. Jangan sampai seperti di tempat lain ada tahu-tahu ada kasus, karena tidak tahu apa terbelakang dan tahu-tahu terjadi. Karena kalau kemarin hasil pelatihan kami diberikan pembekalan bagaimana tadi sosialisasi edukasi, kemudian dikasih pembekalan bagaimana kalau ada kasus, sampai kemudian nanti bekerjasama. Maka ini kita akan terus berjejaring berkoordinasi dengan para pihak yang nantinya akan bekerjasama dengan kami, ya, termasuk dengan polisian. Ternyata ketika ada kasus itu bisa jadi contoh, misal ada orang-orang yang punya pemikiran, pemahaman yang nggak sesuai, yang akan mengobarkan benih-benih pemikiran yang radikal, pemikiran yang mengarah kepada makna jihad yang keliru. Itu tugas kami untuk memberikan edukasi dan pemahaman. Lalu kemudian contohnya ketika misalnya alhamdulillah ada di antara masyarakat kita korban ini yang pergi ke tempat-tempat kuliah atau tempat konflik yang melibatkan, dan itu ternyata juga banyak ya. Itu yang ini yang perlu kita antisipasi dan kita bantu, karena ternyata mereka itu jadi korban. Mereka nggak ngerti apa-apa, ketipu, harga bendanya dijual untuk dijual sebenarnya karena ternyata sama-sama ya seperti yang dia mereka bayangkan, pulang-pulang nggak punya apa-apa. Dari saya nambahin sedikit lebih ke program dari tim City Jombang. Paling ini sih Pak, kita kan memanfaatkan teknologi saat ini ya, kan juga lagi masa pandemi COVID-19 seperti ini saat ini. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang mana kita menyebar atau mempublikasikan sosialisasi perkenalan tim City ini kita melalui sosial media, karena kan emang saat ini sosial media lagi diangkat banget gitu untuk media sosialisasi, bahkan media pendidikan juga pun menggunakan sosial media. Nah untuk itu tim City awalnya itu dari sosial media seperti kayak Instagram, atau Facebook dan maupun Twitter, dan juga nanti kita membuat channel YouTube. Nanti di situ akan mulai dari sosialisasi perkenalan anggotanya ataupun program-program yang kita akan angkat untuk memperkenalkan sosialisasi tim City tersebut. Terus juga dalam waktu dekat ini kita juga merencanakan untuk seminar online mungkin, tapi itu masih direncanakan karena itu kan perlu ada narasumber atau semacamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk nambahin, saya lebih nge-review pelatihan kita kemarin. Kita udah dikasih pelatihan banyak di sana, terus kita bikin program juga. Tadi salah satunya Ayu udah bilang kalau kita akan mengangkat sosial media itu lebih diutamakan karena kita lagi pandemi. Kita memang punya program yang di luar seperti ya kayak kita datang ke majelis taklim, kayaknya itu masih belum memungkinkan, jalan sehat juga masih belum memungkinkan gitu. Jadi kalau saya lebih mengangkat kita memberi edukasi atau sosialisasi tentang City itu sendiri melalui sosial media gitu. Dan kita bisa sebarluaskan lah kalau sosial media itu tanpa harus ada kita gitu. Terima kasih lah gitu. Karena Bapak kan Bapak lebih tahu lah penanganannya, kita ini hanya penyalur aja sebagai tangan. Mas Sugeng mau nambahin nggak? Ya, maksudnya itu dari hasil pelatihan dan kenapa sampai terbentuk tim City ini. Selebihnya saya persilakan kepada Pak Agus untuk menanggapi. Dan sebagainya, bahwa itu adalah merupakan kegiatan yang sifatnya
untuk memberikan suatu pengertian kepada orang di luar daripada tentang ideologi. Kalau kita lihat itu seperti itu, artinya melenceng daripada ideologi negara kita. Kadang-kadang memang situasi dan kondisi ini atau persoalan ini bukan sekarang saja. Penanganan ini kalau dari polisi itu sudah melakukan langkah-langkah yang sudah jauh sebetulnya. Sudah banyak langkah-langkah itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kenapa kita tidak mau sekali saat ini sampai membawa arus yang butuh rayu sehingga sampai tadi dikatakan berangkat kemana-kemana. Ya. Jadi hal-hal seperti itu kita udah lama Pak Ustadz. Polisi sudah melakukan langkah-langkah seperti itu. Baik orang yang sudah yang sudah terkena maupun kita melakukan suatu penggalangan orang yang baru ikut saja. Ya. Cuman kita juga apa tujuan yang seperti ini? Apa sih schedule-nya di dalam kegiatan apa tadi namanya sistem sistem deteksi dini. Kalau di polisi dari awal udah punya dan seperti itu. Cuman kita juga masih apa di sini ya? Artinya kenapa dari nggak kemarin-kemarin? Dan persoalan ini udah cukup lama khususnya di negara kita Pak, ya. Bukan baru ini. Tapi makanya saya katakan saya juga perlu pelajari apa sih ini seperti apa sih di dalam organisasi ini kan organisasi cuman penunjukan seperti apa sih di bawah naungan apa sih payung hukumnya di sini aturannya kan harus seperti itu ya kan misalnya seperti itu ya. Tapi hal-hal yang sudah disampaikan ke saya sudah memahami bahwa kalau menurut saya adalah kegiatan ini memang sekarang di pasca pandemik ini tadi sudah disampaikan Mbak siapa Mbak? Mbak Usi maupun ini katanya melalui media digital atau media sosial sekarang ini itu bisa saja. Yang penting adalah ya, saya sebagai babinkan sebagai kepolisian jangan melanggar dengan aturan tentang ideologi ya apa yang disampaikan nanti salah persepsi kita juga yang ada imbasnya. Dimanapun pasti ada imbasnya karena pas setiap orang itu mempunyai ideologi masing-masing. Kalau memang ideologi itu baik untuk meningkatkan daripada wawasan tentang kenegaraan itu alangkah indahnya. Tapi manusia itu pasti pemikiran beda-beda, ya kan? Contoh ex ateida sudah bicarakan, ya kan? Dia punya ideologi berbeda. Jadi saja di Jombang itu ada. Saya nggak mau sebutkan namanya dulu karena ini lagu itu yang rahasia kita polisi. Jadi kita tidak sembarangan misalnya contoh XAT ini ya. Padahal itu kan sekarang ini dibubarkan. Memang kalau kita lihat kontennya itu dia berbeda dalam pengajiannya. Itu contohnya contoh satu saja. Tapi mari kalau saya ngomong asli itu tadi kan saya mengatakan dia akan dibenahi atau ada pendekatan edukasinya seperti itu ya silakan. Kasih pemahaman yang benar-benar bahwa negara kita ini begini loh, punya sendiri loh, kan begitu kira-kira. Itu alangkah indahnya. Itu juga mengurangi beban saya untuk melakukan suatu pemantauan, kita bahasanya pemantauan Pak. Kita lakukan pemantauan sehingga juga itu mengurangi beban saya. Tetapi aturan main itu, itulah tadi katakan Pak Ustadz, ya silakan mengedukasi melakukan suatu pemahaman tentang masalah ideologi gitu loh. Yang penting intinya jangan melenceng daripada ideologi kita Pancasila bahwa kita ini negara Indonesia, cinta dengan negara kita, jangan bertentangan dengan negara. Karena apa negara juga ada yang ngatur, kan begitu kira-kira. Itu loh kira-kira Bapak ya. Sudah paham tadi apa yang disampaikan semuanya sudah paham. Tapi yang paling efektif di dalam pemahaman masalah ini adalah terjun langsung. Di pasca pandemi boleh-boleh saja kita Pak mengadakan misalnya kita kumpulkan 5 orang boleh Pak aturan sekarang. Tapi yang penting sistem jarak COVID ini kita ikuti pemerintah protokolnya kita ikuti, anjurannya kita ikuti sehingga juga dari pihak pemerintah ini juga akan memahami diperbolehkan Pak. Tapi dengan ketentuan saya contoh Rafat ya ada batasan-batasan yang perlu kita ikuti protokol COVID ini. Contoh kayak paling di kecamatan ikuti Pak aturan-aturannya. Gitu loh Pak. Jadi jangan sampai kita berlawanan dengan pemerintah, berbahaya diri kita sendiri. Kita dikucilkan, kita juga merasa hanya
hanya orang-orang yang ideologi seperti dia, pemahaman dia sendiri. Hidup kan nggak seperti itu. Hidup ini kita beri kenyamanan, enak, berteman, buat siapapun lebih nikmat. Kan gitu. Jangan kita seolah-olah paling benar dunia ini, dan seperti itu. Kalau manusia mengatakan diri dia paling benar, oh nggak juga kata dia. Tapi kata menilai orang lain, oh itu nggak benar, Ustaz. Kan begitu ya? Itu kira-kira. Ya. Itu udah paham seperti itu. Tidak mesti hal-hal seperti itu. Makanya ada program seperti ini saya juga cukup mendukung. Yang penting intinya bahwa ayo silakan untuk memberikan suatu pemahaman yang searah untuk mencintai negara kita. Mungkin itu yang perlu kami tanggapi tentang kegiatan ini, sehingga program-program yang sudah dibentuk katanya 10 orang berjalan dengan baik, terarah, terukur, dan hasilnya gak maksimal. Ya, kan itu kira-kira. Jangan kita punya program tapi hasilnya tidak ada. Ini juga kurang bagus juga, punya program bagus tapi pelaksanaan jalannya terhenti, tersendat. Juga nggak bagus juga. Berjalan sehingga hasilnya nggak memasukkan untuk orang banyak, untuk masyarakat banyak, khususnya kita yang ada di luar juga. Mungkin ini yang perlu kami tanggapi. Terima kasih atas kehadiran saya dengan kehadirannya. Karena kemarin saya juga membayar kegiatan, hari ini juga ada kegiatan, tapi saya tadi sebetulnya udah jalan mau ke Polsek sebenarnya. Tapi karena saya ditutup pas bunyi telepon saya nyampe Poncol, saya balik kembali. Ini jadi Tuhan Rasulullah. Saya juga memang ya kita kan polisi banyak Pak. Ustaz ya. Hari ini udah, kalau kita kadang-kadang secara mendadak bisa dipanggil ke kantor kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi schedule-nya karena di polisi ini memang ada schedule yang sifatnya tetap, tapi ada yang secara tiba-tiba perintahnya itu di polisi, ya. Maka tadi pas telepon, saya nyampe Poncol, jujur aja. Pas yang telepon yang biasa PA, gue nggak beneran karena naik motor. Masih kedengeran suaranya ada sampai Poncol, saya balik lagi. Kita selalu mengatakan orang saya bilang janjinya memang hari ini, tapi ternyata kita beda Pak. Hari ini juga ada pengarahan dari Lurah itu, ada kegiatan lagi di Polsek. Saya pas hari kita memang spanduk dari saya masuk spanduk. Jadi gila Pak Ustadz semuanya. Mungkin itu saja yang saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah kami akan jelaskan bagaimana sih hubungan Islam dan Pancasila, hubungan Islam dengan 4 pilar itu. Sehingga jangan seolah-olah Islam Pancasila Pancasila. Ini masih banyak yang masih salah paham seperti itu. Maka insya Allah salah satu Yuk. Tim Siti Jombang.